Oh iya, ada tugas filsafat Cina. Tentang apa ya? Oh, tentang Tao. Oh iya, apa itu Tao? Apa itu Tao? Nah, ini ada videonya. Halo, nama saya Gregorius Andika Rio Kurniawan. Hari ini kita akan membahas mengenai Tao. Tao sendiri adalah inti pengajaran dari Taoisme. Tao berarti tidak berbentuk, tidak terlihat, tetapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada di alam semesta. Tao yang berwujud dalam bentuk benda hidup dan kebendaan lainnya dinamai Te. Gabungan Tao dengan Te dikenal sebagai Taoisme, yang merupakan landasan kealamian. Taoisme bersifat tenang, tidak berbelah, bersifat lembut seperti air, dan bersifat abadi. Keabadian manusia terwujud di saat seseorang mencapai kesadaran Tao, dan orang tersebut akan menjadi dewa. Penganut-penganut Taoisme mempraktekkan Tao untuk mencapai kesadaran Tao dan menjadi seorang dewa. Taoisme membahas proses terjadinya alam semesta dan semua makhluk hidup. Tao melahirkan sesuatu. Yang dilahirkan itu melahirkan yin dan yang. Yin yang saling melengkapi untuk menghasilkan tenaga atau kekuatan. Kekuatan tersebut sebagai sumber dari jutaan benda di dunia. Setiap benda di alam semesta yang berupa benda hidup atau benda mati mengandung yin yang saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan. Secara terminologi, yin dan yang diterjemahkan sebagai negatif dan positif. Setiap benda bersifat dualisme yang terdiri dari unsur positif dan unsur negatif. Benda yang tidak memiliki unsur negatif dan positif itu bermakna kosong dan hampa. Kemudian, Taoisme memiliki penekanan kuat terhadap keselarasan manusia dengan Tao dan alam semesta. Tao dipandang mengatasi segala hal, baik manusia maupun alam, dan sekaligus juga tersebar di dalam alam ini. Dalam Taoisme, dikatakan bahwa manusia harus hidup menurut tata cara alam, memahami hakikatnya, dan hidup selaras dengannya. Tao sebenarnya tidak dapat diberi nama, dan ia juga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tao yang sesungguhnya hanya dapat dipahami dengan melalui kesadaran rohani manusia. Akan tetapi, untuk dapat memudahkan orang mengerti akan Tao ini, maka Tao harus dijelaskan dengan kata-kata. Tao secara harafiah dapat dikatakan sebagai jalan setapak atau jalan. Untuk dapat melihat memahami jalan ini, maka ada 3 makna yang dapat dipelajari. Yang pertama, Tao adalah jalan dari kenyataan terakhir. Tao tidak dapat ditangkap karena melampaui jangkauan panca indera. Tao melampaui segala pikiran dan khayalan. Oleh sebab itu, kata-kata tidak akan dapat menjelaskan Tao yang sesungguhnya. Tao adalah yang maha besar dan merupakan asas totalitas segala benda dan kehidupan. Tao adalah substansi yang mewujudkan segala benda, termasuk makhluk hidup, juga merupakan sumber asal dari setiap awal dan setiap akhir. Makna Tao yang pertama dan terdasar ini dapat diketahui hanya melalui kesadaran mistik yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Yang kedua, Tao adalah jalan alam semesta. Tao memiliki sifat transenden tetapi juga imanen. Tao menjadi penggerak dari alam semesta ini, yaitu sebagai kaidah, irama, dan kekuatan pendorong seluruh alam, dan juga sebagai asas menata yang berada di belakang semua yang ada. Tao adalah roh yang mendiami seluruh alam, sehingga ia menjadi benda yang bersifat imanen. Yang ketiga,
Tao adalah jalan manusia menata hidupnya. Tao juga memberikan petunjuk kepada manusia mengenai kehidupan yang seharusnya dijalani oleh manusia supaya selaras dengan cara bekerja alam semesta ini. Hal ini berkaitan dengan ajaran-ajaran dan etika Taoisme lainnya. Sekian pembahasan hari ini mengenai Tao. Semoga memberikan pencerahan dan insight baru bagi kita. Sekian dan terima kasih.